Selamat pagi Mumade, saya Dika Anggara Putra dengan NRP 130111946. Di sini saya mengambil judul Forex Direct Investment atau FDI yang ada di Malaysia. Dan berikut saya masuk ke dalam topik yang saya akan bahas di sini adalah keterbukaan perdagangan Malaysia. Malaysia merupakan negara yang diberkati dengan sumber daya alam seperti sektor pertanian, kehutanan, dan pertambangan. Di sektor pertanian, Malaysia adalah salah satu pengekspor terbesar karet alam dan minyak sawit yang bersama-sama dengan damar dan kayu, gelondongan, kakao, lada, nenas, dan tembakau. Ini mendominasi pertumbuhan di sektor itu. Minyak sawit juga merupakan pembangkit utama perdagangan internasional Malaysia. Timah dan minyak bumi adalah dua sumber daya mineral utama yang menjadi penyokong ekonomi utama Malaysia. Malaysia pernah menjadi penghasil timah terbesar di dunia, hingga runtuhnya pasar timah di permulaan tahun 1980-an pada abad ke-19 dan ke-20. Timah memainkan peran dominan di dalam ekonomi Malaysia. Pada 1972, minyak bumi dan gas alam mengambil alih timah sebagai komoditas utama sektor pemurnian mineral. Sementara itu, kontribusi timah semakin menurun. Penemuan minyak bumi dan gas alam di ladang minyak lepas pantai Sabah, Sarawak, dan Terengganu memiliki sumbangan penting bagi ekonomi Malaysia. Mineral lain menurut tingkat kepentingan dan keberartiannya adalah tembaga, bauksit, besi, dan batu bara. Bersama-sama dengan mineral, industri seperti tanah liat, kaolin, silika, batu gamping, barit, fosfat, dan bebatuan dimensi seperti granit, juga blok, dan lempengan marmer. Sejumlah emas dengan kadar minimalis juga diproduksi. Dan yang slide berikut, pengaruh produk domestik bruto, inflasi, suku bunga kredit, ekspor, nilai mata uang terhadap forex direct investment di Malaysia secara simultan. Dan data yang saya ambil ini merupakan data yang saya ambil dari periode 1980 sampai 2011. Dan penjelasan akan saya lanjutkan di slide ini. Secara simultan, parsial maka pengaruh variabel-variabel bebas yang ada pada slide tadi diikutkan dalam model terhadap variabel terikatnya. Jadi dapat disimpulkan variabel ini bersifat signifikan. Yang saya jelaskan sebagai berikut ini. Yang pertama, variabel produk domestik bruto atau gross domestic product GDP merupakan variabel yang menghasilkan temuan tanda negatif. Itu berarti bahwa GDP mempunyai pengaruh negatif terhadap naiknya FDI di Malaysia, di mana koefisien beta 0 min 0,02433, arti dari tanda minus bahwa jika GDP turun 1 poin maka FDI akan naik sebesar 0,2433 kali. Pengaruhnya sangat signifikan, di mana nilai T sebesar 2,598211 lebih besar daripada tabel T yang nilai sebesar 1,697. Sebaliknya, jika GDP meningkat, maka forex direct investment menurun, di mana selama periode pengamatan GDP Malaysia dari tahun ke tahun sama periode pengamatan selalu meningkat. Sedangkan FDI dari tahun ke tahun fluktuatif. Pada tahun 1997 terjadi krisis keuangan di Asia Tenggara, sehingga tahun 1998 forex direct investment mulai menurun sampai tahun 2001 dan selanjutnya terjadi fluktuatif. Namun, dengan terjadinya krisis keuangan di Amerika Serikat dan Eropa tahun 2008 sampai 2009, maka permintaan tahun 2010 dari Amerika dan Eropa meningkat, sehingga forex direct investment di Malaysia mulai meningkat dan terbesar di negara anggota ASEAN dan GDP sebagai ukuran besaran pasar selalu menjadi pertimbangan forex direct investment untuk memperhitungkan return dari besar pasar tersebut sesuai dengan perhitungan Oli Edman tahun 2008. Dan yang kedua, variabel suku bunga kredit merupakan variabel yang menghasilkan tanda parameter negatif juga, yang berarti bahwa suku bunga kredit mempunyai pengaruh negatif terhadap naiknya forex direct investment di Malaysia, di mana koefisien betanya sebesar plus 83,47199. Artinya bahwa jika suku bunga kredit naik sebesar 1 poin, maka forex direct investment masuk investasi di Malaysia naik sebesar 83,47199 kali, di mana pengaruhnya sangat elastis dan sangat signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai T sebesar 2,598211. Naiknya suku bunga kredit ini menunjukkan bahwa investor dalam negeri berkurang. Berkurangnya investor dalam negeri, maka forex direct investment masuk ke Indonesia. Karena forex direct investment mempunyai dana sendiri atau bisa mencari dana dari bank-bank internasional, hal ini sesuai dengan paradigma Oli Edman tahun 2008.
di mana perusahaan multinasional mencari lokasi yang memberikan biaya faktor produksi yang murah dan mencari pasar yang berpotensi untuk menjual barang hasil produksinya. Dan yang ketiga, variabel ekspor merupakan variabel yang menghasilkan temuan tanda parameter positif, yang berarti bahwa ekspor mempunyai pengaruh positif terhadap forex direct investment di Malaysia, di mana koefisien beta sebesar plus 0,14635, artinya bahwa jika ekspor naik sebesar 1 poin, maka forex direct investment masuk. Investasi di Malaysia naik sebesar 0,214635 kali, di mana pengaruhnya sangat signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan T sebesar 3,296397. Naiknya ekspor menunjukkan permintaan pasar internasional meningkatkan. Oleh karena itu, forex direct investment masuk investasi di Malaysia. Hal ini sesuai dengan proyek prima oleh teman tahun 2008, di mana perusahaan multinasional mencari lokasi yang memberikan biaya faktor produksi yang murah dan mencari pasar yang potensi untuk menjual barang hasil produksinya. Dan yang terakhir, yang keempat, variabel kurs mata uang merupakan variabel yang menghasilkan temuan tanda parameter negatif, yang berarti bahwa kurs mata uang berpengaruh negatif terhadap naiknya forex direct investment di Malaysia, di mana koefisien betanya sebesar min 1,451,183. Artinya bahwa jika kurs mata uang naik 1 poin, maka masuknya forex direct investment ke Malaysia menurun sebesar 1,451,183 kali. Pengaruhnya cukup elastis dan signifikan yang ditunjukkan oleh nilai T sebesar 3,97462. Oleh karena itu, Malaysia menganut sistem tukar menukar tetap atau fixed exchange system, maka fluktuasi dari nilai tukar sulit terjadi. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya kurs mata uang naik di Malaysia adalah kecil. Stabilnya kurs mata uang Malaysia, maka forex direct investment tertarik untuk investasi di Malaysia secara bersama-sama. Variabel bebas terhadap variabel terikatnya menunjukkan hasil temuan pada taraf keyakinan 99% atau pada alfa 1%. Ini berpengaruh terhadap investasi asing langsung atau forex direct investment. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F statistiknya sebesar 22,36145, lebih besar dari F tabel sebesar 3,30 atau dengan probabilitas 0,000 lebih kecil dari alfa 1% atau 0,01, atau dengan adjusted R squared sebesar 0,848263. Nah, itu bahasan dari saya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.